Terima kasih Anda masih bersama kami di layar Pemilu Terpercaya. Anda juga menyaksikan acara ini melalui live streaming di cnnindonesia.com dan juga detik.com. 14 organisasi pengawal pemilu membuat pernyataan sikap menolak kriminalisasi terhadap Komisi Pemilihan Umum di kantor KPU Rabu pagi. Mereka menyayangkan adanya langkah delegitimasi pemilu di kasus pencalonan Usman Sabtaodang. Komisioner KPU periode 2012-2017, Hadar Gumai, mengatakan kasus Oso berpotensi mengganggu pemilu 2019. Menurut Hadar, peran polisi sebagai penegak hukum sangat penting untuk menjamin KPU bersikap benar sesuai konstitusi. Senada dengan Hadar, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan kasus Usman Sabta berpotensi merugikan masyarakat pemilih. KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah melaksanakan kebijakan sesuai aturan konstitusi. Meski KPU dihadapkan dengan 3 putusan berbeda dari lembaga tinggi negara, KPU telah mengambil langkah tepat dengan mengikuti putusan MK yang melarang pengurus partai mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dalam hal ini betul pemilu kita akan berantakan, di mana penyelenggaranya itu akan bukan hanya ditarik-tarik tetapi akan dijebloskan ya, atas tindakannya yang sebetulnya kalau kita lihat betul itu tidak ada yang dilanggar, justru upayanya untuk menegakkan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan konstitusi kita. Dan kami berharap betul justru penegak hukum kita yang saat ini sedang memulai prosesnya yaitu Polri, justru harusnya melindungi ya, penyelenggara pemilu kita yang memang melaksanakan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh konstitusi kita. Dan itu ada soal retroaktif padahal tidak, dan sudah jelas itu saya tidak mau membahas lagi, sudah berkali-kali diskusi dijelaskan tidak ada soal retroaktif. Yang persoalkan misalnya suratnya dikirimnya salah alamat lah, begitu semua. Tapi tolong dong, ini persoalan konstitusi, bukan persoalan administratif belaka begitu. Jadi bisa nggak sebenarnya dipidanakan? Saya kira tidak bisa kita. Saya kira saya juga akan kita masih melihat perkembangannya seperti apa. Tapi begini, kalau misalnya dilihat dari segi hukum pidana, pasal 421 itu kan intinya seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Intinya itu. Nah, jadi ada unsur yang paling penting yaitu menyalahgunakan kekuasaan. Bisa nggak digunakan ke KPU? Dan menyalahgunakan kekuasaan untuk apa? Nah, argumen yang bisa dikemukakan adalah satu, KPU menjalankan tugas konstitusionalnya dan melaksanakan putusan MK. Jadi Komisioner KPU Ilham Saputra menyebut pihak kepolisian menunda pemeriksaannya terkait laporan Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang. Belum diketahui sampai kapan pemeriksaan tersebut ditunda. Ilham mengatakan akan siap untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi telah diperiksa lebih dulu pada Rabu kemarin di Polda Metro Jaya. Mereka diperiksa selama 7 jam dengan 20 pertanyaan seputar alasan bagaimana KPU mengambil sikap soal Oso. Sebelumnya KPU memang tetap memutuskan tidak memasukkan nama Usman Sabtaodang ke daftar calon tetap DPD Pemilu 2019. KPU meminta Oso untuk mundur sebagai Ketua Umum Partai Hanura atau pengurus Hanura jika ingin maju di pemilu mendatang. Menanggapi hal ini, Oso teguh pada pendiriannya, yakni tidak akan mundur sebagai Ketua Umum Partai. Belum lagi diurus. Gimana Pak? Ada langkah paling sekarang kan tanggal 22-nya? Iya, biar aja tanggalnya, nanti aja. Iya Pak. Langkah hukum lanjutan arahan untuk mundur katanya Pak gimana Pak dari partai? Siapa yang mau mundur? Jadi tetap Pak ya? Nanti aja, belum selesai kok. Jadi tadi kata Pak Oso, siapa yang mau mundur? Jadi nggak ada yang mau mundur, tapi ada yang minta mundur. Ini agak masyarakat dibuat bingung ya. Kalau kita bicara mengenai ini tanda kutip konflik antara KPU dan Usman Sabtaodang, ini memasuki babak lanjutan baru. Panjang sekali perseteruannya setelah tetap bersikukuh mencoret nama Oso dari daftar calon anggota DPD, kini KPU diperkarakan ke kepolisian karena hal ini. Sampai di mana ujung perseteruan ini, apa dampaknya bagi pemilu dan juga demokrasi? Kita akan membahasnya bersama Bang Benny Ramdhani, Ketua DPP Partai Hanura. Terima kasih Bang Benny sudah, waalaikumsalam. Kemudian ada Mas Mulki Syahder,
peneliti hukum dari Perludem. Terima kasih Mas Mulki. Saya mau ke Mas Benny dulu. Pak Oso memperkarakan komisioner KPU ke kepolisian itu kenapa Bang Benny? Apa asbabun nuzulnya sehingga tahapannya bukan hanya tahapan pemilu lagi sekarang tapi udah masuk ke ranah pidana nih? Iya, karena Pak Oso sadar persis negara ini negara hukum. Tidak ada satu manusia pun di negara ini, ya sekalipun dia memiliki atributif kekuasaan seolah-olah menjadi warga negara yang tidak bisa disentuh atau kebal hukum. Nah, Pak Oso menggunakan track ya dan jalur yang benar untuk memperkarakan KPU. Setelah KPU secara nyata telanjang ya melakukan pembangkangan atas putusan PT UN, kemudian juga diperkuat oleh Mahkamah Agung ya, institusi peradilan tertinggi di negara ini yang memerintahkan agar KPU mencabut SK terkait ya daftar calon tetap anggota DPD RI yang kemudian memerintahkan untuk memasukkan nama Dr. Usman Sabta dalam DCT dan bahkan diberikan waktu 3 hari. Putusan PT UN ini putusan yang bersifat final and binding ya, kekuatan hukum putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain. Tidak ada kemudian upaya. Pertanyaannya kenapa KPU ya dengan arogansi yang dipertontonkan saat telanjang ke publik dan mereka adalah orang-orang yang diberikan mandat untuk mengurus ya kontestasi demokrasi sebagai penyelenggara pemilu dan pembangkangan yang dilakukan oleh komisioner KPU ini contoh yang buruk sebetulnya. Kita dan rakyat bisa mengukur bagaimana kualitas selera mereka dalam memberikan penghormatan pada hukum untuk menunjukkan sebagai warga negara yang taat hukum. Saya yang dipermasalahkan Mas Benny institusi KPU-nya, komisionernya atau putusannya? Ya tentu di lembaga yang bernama KPU kan terdiri dari orang-orang yang saya sebutkan tadi. Yang saya juga kecewa dengan 14 mereka yang mengatasnamakan NGO, kemudian juga mereka yang mengatasnamakan pakar ahli hukum tata negara. Yang mohon maaf, ya saya tidak merendahkan kawan-kawan yang disebutkan tadi Koalisi Masyarakat Demokrasi. Tapi toh dalam melihat kasus ya perseteruan Pak Oso dengan KPU, jelas-jelas harus menggunakan pisau analisis dan termodiagnosis yang tepat. Ya, karena ini juga akan berpengaruh pada way out atau jalan keluar apa yang kemudian mereka bisa bersikap ya secara independen, menggunakan nalar, akal sehat sehingga objektif setiap keputusan-keputusan dan pandangan-pandangannya. Nah, jangan karena ya selama ini menjadi mitra baik KPU, jangan karena Pak Hadar Gumai pernah menjadi KPU, jangan karena teman-teman Perludem dan NGO selama ini mungkin ya sering bekerja sama dengan KPU, kemudian muncul keberpihakan yang kemudian tidak melihat secara utuh dan komprehensif. Anda lihat bias ini ya? Atau tidak? Pertama sejak awal kami sudah menduga bahwa ada konspirasi politik yang digunakan oleh kekuatan politik luar yang kemudian kepentingan politiknya diselundupkan ya ke KPU dengan memanfaatkan oknum-oknum yang ada di KPU. Nah sekarang konspirasi politik serius sekali. Ya, targetnya adalah Pak Oso bagaimana dua-duanya tidak menjadi anggota DPD kemudian juga harus mundur dari jabatan ketua partai politik. Mas Benny ditahan dulu. Yang pertama konspirasi pasti akan ada yang kedua dan ketiga. Kita tahan yang kedua dan ketiga. Nanti Mas Mulki juga akan membahasnya. Usaha jeda berikut tetap bersama kami. Ya, itu yang pertama tadi serius sekali Mas Benny. Tadi apa tudingannya ada konspirasi yang ingin menjatuhkan Pak Oso atau membuat Pak Oso itu siapa? Konspirasi siapa? Orang luar siapa? Memanfaatkan siapa? Dan siapa yang terlibat dalam konspirasi itu? Ya rahasia kita lah ya. Oke. Tapi yang penting diskusi yang harus diperdalam adalah sejauh mana putusan MK itu benar-benar menjadi putusan yang objektif, independen, tanpa pengaruh. Bahkan bukan bagian dari order politik kekuatan politik lain. Mahkamah Konstitusi berarti terlibat dalam konspirasi ini. Makanya oknum ya. Makanya. Oke. Mas Mulki dulu. Silakan. Kalau tadi bicara tentang apa order atau tidak independen, saya mau bilang dulu bahwa desain DPD bahwa dia harus representasi regional itu sudah dimulai diskusinya sejak 98. Desainnya bicameral. 1 DPR representasi politik, 1 DPD representasi regional.
Oke. Nah, yang ingin dibersihkan oleh MK di putusan ini adalah jangan sampai satu institusi yang didesain mewakili masyarakat per daerah kemudian dimasuki atau disisipi oleh kepentingan politik. Dalam konteks ini, misalnya nih, contohnya konteks Pak Oso, misalnya dalam posisi beliau sebagai pengurus partai politik, apakah akan tepat jika memang dibuka ruangnya untuk masuk ke DPD yang desainnya adalah representasi daerah. Atas dasar itu putusan MK menurut Anda tidak konspirasi, tidak Sangat tidak konspirasional. Secara desain Perludem tadi dibilang oleh saya jawab ya. Saya tambah sedikit boleh. Sebentar, biarkan Mas Mulki silakan. Nah, secara desain tidak ada masalah di situ. Lalu yang kedua, saya mau bilang juga bahwa di dunia ini judicial review, pengujian undang-undang biasanya fokus di satu lembaga antara MK atau MA. Cuma terjadi di Indonesia di mana MA juga diberikan ruang menguji peraturan di bawah undang-undang. Ini yang biasanya digunakan sebagai ruang untuk tidak sepakat atau tidak sesuai dengan putusan MK. Tapi itu memang sah secara peraturan perundang-undangan kita kan? Secara sah, tapi saya mau bilang gini, di pasal 51 Undang-Undang MK menyatakan bahwa ini konteksnya akan menggambarkan bahwa posisi MK seharusnya lebih tinggi dan harusnya kita lebih hormati. Disebutkan bahwa jika ada undang-undang yang sedang diuji di MK, lalu juga ada permohonan pengujian terhadap undang-undang itu, peraturan di bawah undang-undang itu di MA, maka harus menunggu dulu putusan MK. Ini artinya siapapun lembaganya, mau MA, KPU, kemudian Bawaslu harus ikut keputusan MK. Nah, ironisnya KPU yang sekarang sedang melakukan itu, taat kepada konstitusi, taat kepada putusan-putusan MK, justru dipersangkakan, bahkan masuk ke ranah pidana. Nah, ini yang saya rasa kami tidak berpihak, tapi kita melihat desain-desain, pertimbangan-pertimbangan yang biasa diterapkan di mana-mana, bahwa seharusnya KPU. Kalau alasan Mas Beni tadi KPU pengurus-pengurusnya tidak, komisionernya tidak mengikuti atau mentaati putusan hukum lainnya, PT UN dan Mahkamah Agung, bahkan ada putusan Bawaslu tadi yang memerintahkan Pak Oso untuk bisa ini. Ya, saya penting untuk menjawab dan meluruskan yang disampaikan tadi. Gini, jangan ajari kami terkait ya asbabun nuzul bagaimana lembaga Senat atau DPD RI dibentuk. Secara prinsip substantif bahkan ideologis, Pak Oso sebagai negarawan dan kami sebagai bagian dari kekuatan dan pendukung Pak Oso, jangan narasinya dibangun seolah-olah hal-hal yang prinsip substantif yang diputuskan oleh MK, ideologis bahkan, kami tidak setuju. Catat, kami setuju dengan putusan MK terkait hal-hal prinsip substantif bahkan ideologis. Tapi apa? Yaitu ya lembaga DPD atau Senat tidak boleh diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik karena asbabun nuzulnya ya DPR adalah party representation dan DPD atau Senat adalah region representation. Kita sepakat di situ. Problemnya sepakat di situ. Problemnya MK ya melakukan ultra petita, mengambil sebuah putusan yang di luar kewenangannya, yaitu MK itu harus pada wilayah normatif untuk menguji apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Selesai. Nah, persoalan lainnya, hal-hal yang bersifat teknis, itu bukan kewenangan MK. Nah, ketika MK memaksakan agar itu diberlakukan 2019, itu di luar kewenangan, itu ultra petita, dan itu bersifat retroaktif. Saya tanya, putusan MK itu retroaktif atau progresif? Progresif, Mas. Nah, tidak boleh putusan ini, MK, saya tambah, tidak boleh putusan MK ya bersifat retroaktif, tapi harus progresif. Sekarang saya tanya, apakah putusan MK itu bisa dikategorikan retroaktif? Ya, karena apa? Pendaftaran calon perseorangan anggota pengurus partai menjadi anggota DPD itu sudah berjalan jauh. Harusnya diberlakukan tahun 2024. Ini saya punya jawabannya. Saya kesempatan untuk menjawab. Tapi setelah ini kita harus move on. Diulang. Kita bicara mengenai kasus ini. Kita harus move on. Tapi saya kasih kesempatan untuk menjawab Mas Beni. Sekarang nih ya, jadi gini. Kalau tadi dibilang bahwa MK tidak mempertimbangkan situasi pemilu yang dekat di 2019. Saya mau bandingkan dua putusan. Tahapan, Mas. Tahapan pemilu sudah berjalan dan juga jauh. tahapannya, Pak. Sudah juga berjalan tahapannya. jauh. Di pertimbangan 3.71 halaman 51 di putusan 30/2018 disebutkan karena proses pendaftaran calon telah dimulai, dalam hal terdapat calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik, terdampak oleh situasi ini KPU
dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap jadi calon sepanjang telah menyatakan pengunduran diri dari partai politik. Itu gampang Jadi saya patahkan. Gampang saya patahkan di tuh. pemilu 2019. Ya. Ini secara eksplisit disebut. Ya. Saya bandingkan. Dulu pernah ada putusan 14 2013 tentang pemilu serentak. Oke. Di kasus itu MK memang secara eksplisit menyebut keberlakuannya di 2019 dan itu ada di amar. Tapi dalam konteks putusan ini itu tidak perlu dilakukan karena memang putusan MK prinsipnya berlaku sejak diucapkan di depan Mas Mulki, Mas Benny, ini tentu saja ini perdebatan yang terus menerus kalau kita apa namanya kontekskan ini pasti akan kembali ke putusan MK sekarang atau nanti. Itu perdebatan yang tidak pernah habis. Tapi kita bicara mengenai memperkarakan para komisioner KPU ini sebagai kalau kita bahas sebagai apa babak lanjutan nih, babak yang lain dibanding apa babak sebelumnya. Apa aroma yang Anda cium? Apakah ini murni betul-betul ingin penegakan hukum atau seperti apa? Saya memahami ini hak ya Pak. Mengajukan perkara saya memahami ini sebagai hak. Tapi dari sequence yang terjadi agak sulit memandang bahwa ini pure sebagai upaya untuk misalnya penegakan hukum. Dalam konteks ini misalnya kalau kita lihat detail pasal 421, unsur-unsur yang terbangun di situ adalah yang pertama seorang pejabat, yang kedua menyalahgunakan kekuasaan, yang ketiga memaksa seseorang. Di mana letak pemaksaan yang dilakukan oleh KPU dalam konteks ini? Pun MK di situ. Itu dijawab oleh pengacara nanti dalam nanti dikasih kesempatan Mas Benny, silakan. Itu yang pertama, pasal 421. Kalau pasal 216 unsurnya barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu dan lain-lain. Dalam posisi ini di mana letak KPU dengan sengaja tidak menuruti perintah. Dalam hal ini justru mereka sengaja menuruti perintah yang diberikan oleh MK. Jadi sulit mencari ruang di mana akhirnya kemudian komisioner KPU yang dipermasalahkan di sini benar-benar melakukan kesalahan dalam konteks pidana. Menurut saya. Nggak ditemukan tuh oleh pakar hukum ini, Mas Benny. Ini udah masuk materi hukum, Mas. Jadi jawaban-jawaban tadi, kalau masyarakat yang mengatasnamakan koalisi masyarakat demokrasi ingin membentengi dan membela KPU, sampaikan argumentasi-argumentasi hukum ini dalam proses persidangan. Ya. Tapi kami juga punya argumentasi hukum yang lebih kuat di luar pasal-pasal yang kami laporkan ke Polda Metro Jaya. Tolong nanti dibaca, dipelajari secara komprehensif, ya. Itu pasal 23 ya KUHP junto pasal 227. Itu lebih ngeri, Mas. Bahkan bisa mereka dipenjarakan ya selama 6 tahun. Nah, tolong juga kita berpikir secara objektif ya dalam memberikan penghormatan dan menjaga selera kita untuk memahami bahwa ini negara hukum, bahwa yang dilakukan Pak Oso adalah upaya seorang warga negara yang benar-benar menggunakan track dan jalur secara benar. Kalau demokrasi, perbedaan pendapat, bahkan kesalahan yang dilakukan oleh KPU itu dihadapi dengan persekusi, dengan kekerasan, maka itu salah. Kita tidak mengambil cara-cara itu karena kita ini orang-orang beradab yang kemudian menggunakan jalur hukum. Masalahnya kenapa tidak dituruti saja apa putusan dari KPU, Mas Benny? Ini yang harus dijawab. Nanti kita akan jawab. Kita akan break, kami akan segera kembali. Ini pertanyaan yang pasti selalu saya tanya ke pihak baik lawyernya atau pengurus Partai Hanura atau yang mewakili Pak Oso. Ini kan sebenarnya kalau kata orang-orang gitu, Mas Benny ya, ini kan nggak akan sepanjang ini, nggak akan semelelahkan ini, nggak akan semembingungkan ini kalau Pak Oso mundur saja gitu misalnya. Apa yang membuat Pak Oso nggak mau mundur, Bang Mas Benny? Sikap ya, ketaatan kepada hukum. Justru kalau teman-teman secara positioning politik hukum memandang bahwa putusan MK yang diikuti, lalu apa yang disalahkan kepada Pak Oso dan kami yang kemudian kami memilih keyakinan hukum kami bahwa putusan MA, putusan PT UN itu adalah keyakinan hukum yang kami ikuti. Lalu di mana selesai masalahnya? Ketika tidak ketemu maka kami mengambil cara lain, dan sejak awal kami melihat ada dugaan kuat KPU melalui oknum-oknumnya di KPU RI telah melakukan kejahatan, pembangkangan. Jadi jangan terlalu lebay kemudian berhalusinasi, ya kemudian
melakukan dramatisasi bahwa seolah-olah ini kriminalisasi. Nah ini penting juga harus yang paling penting Mas, orang-orang yang ada di KPU hari ini jangan dinilai sebagai malaikat yang seolah-olah mereka tidak pernah dan tidak bisa melakukan kesalahan. Kita ingat KPU masa lalu masuk penjara karena korupsi. Lalu apa masalahnya jika KPU hari ini melakukan kejahatan kemudian Arief dan kawan-kawan masuk penjara? Nah proses hukumnya akan membuktikan itu. Lalu apa yang ditakuti? Justru ketika teman-teman takut proses hukum ini berjalan berarti ada sesuatu. Mas Boki, apa ini kemarin kan ada konferensi pers bersama kawan-kawan masyarakat sipil, katanya ini ada dugaan kriminalisasi serius kepada komisioner KPU. Itu betul? Anda beranggapan itu? Gini, saya mau bilang bahwa ini bukan pembangkangan, tapi ini justru dua citra tentang budaya berkonstitusi kita. Di satu sisi KPU taat kepada konstitusi, taat kepada putusan MK. Di sisi lain ada pihak-pihak yang merasa dalam pendapatnya begitu ya dirugikan, kemudian melakukan segala cara, termasuk pidana. Yang juga jadi pertanyaan kita, ujungnya kemana? Karena tidak akan berpengaruh juga kepada keputusan KPU dalam konteks proses ini. hukum yang membuktikan nanti. Pidana adalah hal yang digunakan untuk pertanggungjawaban individual seseorang. Tidak terkait. Maksud Anda meskipun nanti komisioner KPU diputuskan bersalah oleh hukum itu tidak akan mengubah situasi dan Pak Oso tetap tidak bisa mencalonkan diri dari. Nah, itu yang kami bilang bahwa secara terstruktur desainnya memang bukan mengarah kepada taat berkonstitusi, itu justru menjawab. Itu justru menjawab. Kalau akhirnya proses hukum membuktikan ya oknum-oknum komisioner bersalah, dugaan melakukan kejahatan terbukti, kemudian orang-orang yang disebut komisioner masuk penjara dan itu tidak akan merubah putusan KPU. Akhirnya terjawab ya, ini agak ambigu tadi, bahwa Pak Oso tidak sedang mengejar kekuasaan untuk mencalonkan diri sebagai DPD. Tapi Pak Oso mengambil peran penting bagi sejarah dan peradaban masyarakat kita sebagai bentuk ketaatan kepada hukum, bahwa sekalipun dirinya menjadi korban, tapi putusan PT-UN, putusan MA sebagai bentuk ketaatan hukum itulah yang beliau lakukan. Dan apapun bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengenakan atributif kekuasaan, itu tidak harus orang-orang seperti komisioner kemudian arogansi, sewenang-wenang, menghalalkan segala cara atas nama kekuasaan, bahkan memanipulasi demokrasi. Nggak bisa. Serius sekali nih. Ya. Menurut saya sulit sampai ke kesimpulan itu. Secara konseptual, perbandingan kemanapun, tidak ada orang yang dipersalahkan karena dia taat ke konstitusi. Desain konstitusi itu melindungi kita. Saya harus mengubah cara pandangnya, karena yang sebenarnya ingin dilindungi oleh MK adalah masyarakat dari potensi itu pandangan DPD. Ya. Pandangan saya pikir ini pandangan banyak orang. Enggak. Untuk melindungi potensi DPD kemudian gembos oleh misalnya kepentingan politik karena anggotanya yang jelas-jelas dari awal. Ini pandangan banyak orang harus diluruskan gini Mas. Teman-teman Perludem, teman-teman NGO ini kan selalu mengklaim atas nama rakyat publik. Tadi 14 orang loh mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan banyak pandangan orang. Pak Oso itu terpilih dengan suara hampir kurang lebih 200.000. Ya, lalu yang atas 14 orang ini berapa orang di belakangnya? Legitimasi juga penting. Ya, Pak Oso hari ini berjuang untuk daerah Kalimantan Barat dengan jumlah penduduk berapa? Itu jutaan orang. Lalu jangan atas nama orang-orang yang ada di Perludem, NGO, kemudian pakar, ahli tapat atau negara, hukum, kemudian seolah-olah sudah mewakili suara rakyat Indonesia. Nggak bisa dong. Yang saya mau sampaikan adalah dengan legitimasi tadi yang diberikan oleh pemilihnya misalnya, justru yang diharapkan adalah beliau taat kepada hukum, taat kepada konstitusi. Justru itu yang menurut saya kan ada putusan hukum lain yang kemudian narasi-narasi inilah yang dibangun, opini publik yang sesat inilah yang diciptakan seolah-olah langkah-langkah Pak Oso ini adalah bentuk ketidaktaatan. Langkah-langkah Pak Oso ini bentuk ambisi politik. Salah. Beliau menunjukkan seorang negarawan bahwa ada dugaan kejahatan, ada ketidaktaatan pada putusan PT-UN, MA yang final and binding, ya kan, berkekuatan hukum tetap, yang itu kemudian dilawan oleh KPU. Sebelum putusan MK, inilah diperkerakan. Sebelum putusan MK ada 200-an orang, Mas. Semuanya mengikuti. Ada yang memilih keluar dari partai politik, atau ada yang memilih keluar dari proses pencalonan. Cuma satu orang yang tidak menjalankan itu. Itu yang menurut saya kemudian kita perlu berpikir detail dalam tentang beda mas statusnya. Yang lain itu hanya pengurus partai. Pak Oso ini ketua umum sebuah partai politik.
Di luar putusan MK, ya, beliau juga dalam jabatan sebagai ketua umum partai diatur oleh undang-undang partai politik. Dalam mekanisme sebuah partai politik, kita punya mekanisme yang berbeda. Bagaimana seorang ketua umum dipilih dan terpilih dalam kongres, munas, atau muktamar. Bagaimana juga seorang ketua umum berhalangan tetap mengundurkan diri dari jabatan ketua umum partai. Jadi lebih Itu kompleks, aturan tersendiri. hal yang lebih kompleks Ya. dari 200 orang lain yang tadi Ya. harus Saya secara dibayarkan diri. prosedural tidak akan Oke, sekompleks Mas itu Benny, yang kalau ingin saya tanya, diri. ini kan yang diperkarakan adalah individu-individu, komisioner-komisionernya Komisioner. Anda anggap melanggar hukum dan Pidana, gitu ya. tidak mematuhi Ya. putusan hukum, kemudian layak untuk dipidana. Ini kan putusannya kepada individu-individu. Ini kan tidak akan berujung misalnya apakah belum tentu, dan juga mungkin belum tentu Kembalinya atau beliau ke mungkin tidak gelanggang, akan gitu ya. berujung pada kembalinya Pak Oso ke dalam daftar pencalekan. Kenapa ini harus ditempuh? Pertanyaan ke saya kan sudah dijawab. Itu membuktikan bahwa Pak Oso bukan seorang politisi yang ambisius, ya, dengan apa yang sedang beliau perjuangkan, seolah-olah yang di pikiran beliau ini adalah positioning beliau untuk mencalonkan diri ke DPD. Tapi beliau melihat ada ketaatan hukum yang justru, ya, KPU dan komisionernya secara wenang-wenang kemudian secara telanjang mempertontonkan arogansi kekuasaan, ya, padahal mereka diberikan atributif kewenangan yang harusnya tunduk dan taat, yang kemudian ini kita lawan. Nggak boleh siapapun di negara ini atas nama satu kepala manusia pun, apalagi dia memiliki atribut kekuasaan atas nama rakyat, kemudian disewenang-wenang kemudian tidak menghormati hukum. Jadi ini Tapi bukan bagaimana bukan coba cara bayangkan? Pak Oso masuk ke dalam gelanggang Ya, lagi. katakan Cara minimal. untuk Makanya, Pak Oso itu gitu. makanya terjawab dengan sendirinya. Kalaupun perjuangan kami, insya Allah, ya, dimenangkan lewat proses hukum, itu kan tidak merubah katanya kan? Itu kan tidak merubah Pak Oso untuk kembali. Katakan tidak merubah. Justru kami tidak berjuang hanya untuk sekedar Pak Oso menjadi anggota DPD. Oke. Ini perjuangan hukum yang kemudian bisa melahirkan efek jerah kepada mereka yang bisa dikatakan melakukan kejahatan-kejahatan hukum tadi. Justru di posisi ini saya melihat KPU menjadi korban dari upaya positifnya. Itu perasaan aja dari Betul. korban. Memang harus kita lihat Kalau seperti nggak salah itu. ya beranilah berhadapan dengan hukum gitu. Dan prosesnya sudah dilalui. Mereka mengikuti semua juga. Jadi jangan juga dipandang hanya Pak Baik. Oso berusaha, tapi KPU juga Yang berusaha. terakhir sekali Mas Mulki, apa dampaknya bagi demokrasi tahapan pemilu hal-hal seperti ini ketika komisioner KPU kemudian harus berurusan dengan hukum seperti ini? Singkat saja 30 detik. Isu yang paling besar yang kemudian terjadi adalah bagaimana kita menjalankan demokrasi dengan benar-benar tanpa ada rasa takut. KPU sebagai institusi yang independen, kemudian menjalankan tugasnya dalam konteks ini sesuai dengan konstitusi, kemudian termasuk menghadapi proses hukum jangan takut, betul. harus berani. Menurut saya begitu, karena yang dia lakukan adalah taat pada konstitusi, taat kepada putusan MK, dan taat pada hukum. dan taat juga pada hukum. Ya, Nah, dalam konteks jangan ini takut dong. adalah tetap konsisten dengan posisinya. Jadi menebar ketakutan nih Pak Oso. Anggapan mereka kan, justru kalau tidak merasa bersalah, kalau apa yang dituduhkan itu tidak benar, kalau sisi-sisi keputusan yang diatasnamakan kewenangan, kekuasaan, komisioner, tidak ada unsur-unsur kejahatan, lalu apa masalahnya? Jalani saja Untuk prosesnya menghadapi ya. proses Oke. hukum. Saya sebelum tutup mau Oke. nanya satu. Terakhir lah, Iya, iya. saya ingin jelaskan begini Mas, untuk oke. teman-teman yang mengatasnamakan koalisi masyarakat demokrasi. Ya, makanya saya sarankan sejak awal gunakan pisau analisis, termodiagnosis, yang ini bisa menjadi alat operasi dari pembuluh kesadaran berdemokrasi, kesadaran terhadap hukum yang tersumbat. Baik. Lagi tersumbat nih teman-teman yang Oke. Saya mau bertanya, Iya, beberapa waktu lalu Pak Oso dalam satu press conference bilang dia tidak tahu KPU sedang dipanggil kepolisian. Nah, saya jadi bertanya kemudian, apakah ini beneran langkah yang diketahui oleh Pak Oso atau seperti apa, Pak? Mas, apa iya saya sedang menghadapi sebuah kasus hukum? Saya pelapor. Apakah saya harus tahu persis pihak kepolisian memanggil pihak terlapor? Karena kapan? isunya Ya, nanti enggak di lah. kuasa dan lain-lain, Mas. Jadi Oke, ada ini isu yang lain tapi prosedural pidana juga kita ya. akan lihat bagaimana Jadi perkembangannya. efeknya. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Apakah babak lanjutannya masih panjang? Kayaknya masih panjang Ya. ini ya. Kalau melihat ini juga Ya. menyita perhatian Tapi kita. yang paling penting tadi jangan Baik. pernah berpikir seolah-olah komisioner ini para malaikat yang tidak bisa salah. Oke, yang paling penting Dan juga- kasus komisioner masuk penjara juga Baik. pernah ada. Betul, tapi Iya. dalam konteks ini saya rasa tidak. Yang paling penting juga kita harus Jangan menjaga mendahului durasinya. proses hukum. Kita harus Silakan menjaga pada durasinya. proses hukum. Terima kasih Betul. Mas Oke. Mulki, terima kasih Mas Terima Benny atas kasih. perbincangannya. Kami akan segera kembali usaha jeda. Tetap bersama kami.